Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkuru wa tadhkir wan nafu al-intifa wal ifada wal istifadah wal hatta la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدلالة الهدى ابتغاء بوجهه ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى اللهم أكرم بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab hadis Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemarin pembahasan terakhir tentang bagaimana seorang muslim diharamkan darahnya dan hartanya dari muslim yang lain. Itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Kemarin itu baru hadis ke-8. Ya, ini sekarang masuk hadis yang ke-9 tentang permasalahan an-nahyu 'anil kathrati su'al wat-tanattu'. Jadi pembahasan tentang bagaimana pelarangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak berlebihan dalam segala perkara. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fi darain ila an qala al-hadits at-tasi an-nahyu 'anil kathrati su'al wat-tanattu'. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada yang tahu nama Abu Hurairah siapa? Nama Abu Hurairah yang paling terkenal, yang dikatakan murid paling dekatnya Nabi. Jangan tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saudara. Itu ikut sama Rasulullah juga dari kecil. Tapi ini beda. Ini murid yang masuk Islam, yang mendapatkan sanad terbanyak tentang masalah hadis, yang benar-benar mulazamah, orang yang paling banyak duduk mujalasah, orang yang paling banyak duduk, yang paling banyak belajar dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdurrahman. Ingat baik-baik. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Sod Sakhrin. Ya, Sod Kha Amra. Mesti diingat baik-baik. Ini orang yang paling dekat sama Rasulullah. Yang paling banyak melihat mukjizatnya Rasulullah. Mukjizatnya bukan sembarangan mukjizat. Mukjizatnya benar-benar bikin senang. Mukjizat lagi lapar tiba-tiba jadi banyak makanannya. Ini yang paling apaan? Termasuk yang paling sering duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma nahaitukum anhu." Apa perkara-perkara yang dilarang olehku, fajtanibuh, maka jauhi. Ini simpel. Ini kode. Wa ma amartukum bih, apa perkara-perkara yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, jalani semampunya. Semampunya. Ana nyuruh ente sholat 5 waktu, perintah dari Allah, udah sholat 5 waktu. Ana mensunahkan tentang masalah sholat duha. Sholat duha semampunya. Ana memerintahkan atau mensunahkan, menganjurkan pakai siwak semampunya. Pakai siwak sewaktunya. Ini enggak. Pakai siwak setiap waktu terus sambil jalan begini terus. Ya, satu orang lihatnya juga jengak mungkin. Yang orang punya fobia, enak ngelihatnya. Ya, lagi mau sholat, lagi mau belajar, apa-apa. Ini sambil jalan terus, gosok terus. Ya, mau dapetin sunnah berlebihan. Jijik ya orang lihatnya. Ya. Rasulullah aja nggak begitu. Makanya sesuai waktunya. Kalau anda pengen sholat apaan? Sholat 1000 rakaat dalam satu hari.
1000 rakaat dalam satu hari. Ana mau ikutin Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sajjad. Ya, cicit Rasulullah ana pengen ikutin 1000 rakaat. Oh, ana pengen kayak Umar Muhdor, kalau lapar itu korma cuman diincup aja. Korma kalau lapar cuman taruh lagi, sholat lagi. Kalau lapar, pengen ikutin Umar Muhdor. Mesti tahu kondisi juga. Asam lambung naik, teler, pingsan aja ntar. Sesuai kemampuan. Fa innama ahlaka alladhi min qablikum kathratu masailihim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemudian apaan? Saudara-saudaramu, umat-umat sebelumnya hancur, dihancurkan oleh Allah, halak. Kebetulan karena kenapa? Kebanyakan tanya dan berselisih dengan nabinya. Rasulullah misal Nabi mengatakan, nabi-nabi sebelumnya, ulah mancing, yang kita sering tahu kan ya, ulah mancing. Oh iya, ulah mancing poe Sabtu, dia mancing hari Jumat. Jumat tebar tuh si jaringnya ditaruh di pipiran pantai. Engke Minggu ditarik biar ada ikannya. Diubah sama Allah jadi monyet. Jadi kerak. Jadi monyet sama Allah diubah. Bener-bener jadi monyet. Gara-gara enggak nurut. Ada gak di Al-Quran? Ada. Kunu qiradatan khasiin. Udah jelasin, jangan mancing hari Sabtu. Sama Allah suruh ibadah aja. Nabinya udah ngasih tahu, ulah. Jadi perjanjian sama nabinya. Perjanjian sama nabinya apa? Ditentuin hari khusus buat ibadah full satu hari. Oh, hari Minggu, embung sama yang lain nggak mau. Anak pengen hari yang khusus. Dipilih deh tuh hari. Rembukan nih orang kampung sama nabinya. Rembukan, udah setuju ya hari ini. Kalau Nabi udah warin, hari ini ya. Oh nggak mau, nggak seru ada ini. Hari ini, nggak seru hari ini. Berhati ngodok pejit ya. Dikasih lagi ini hari ini nggak mau. Sampai udah deh hari apa yang ente mau. Dilihat pikir-pikir, ya udah deh hari Sabtu. Oke, hari Sabtu kata Nabi ini. Saya nggak berselisih, Nabi takut umatnya kena azab. Akhirnya udah hari Sabtu. Tapi tetap, jadi pas hari Sabtu itu ikan di pinggir pantai ngeliatin aja. Itu kira-kira orang terganggu apa nggak ibadahnya? Ya kan? Minggu pertama, minggu kedua, iya lauk kamari hese nyokotna. Ayeuna pas poe Sabtu orang nempo aya lauk kan? Pipiran pantai nempokeun, serba berenang. Jadi kayak gitu contohnya. Udah diperintahin sama Rasulullah SAW, jangan jualan hari Jumat. Sebentar. Waktu masuk sholat Jumat, sampai beres sholat Jumat. Apa salahnya tutup? Cobaannya apa? Pembeli banyak. Pembeli banyak. Cobaannya. Alhamdulillah, nggak langsung turun laknat Allah. Nggak turun langsung adab. Ditahan dulu. Ayo tobat. Minggu pertama. Minggu kedua, gitu deh orang. Masih. Jadi apaan? Buat yang jualan apapun itu, mau beras, mau apa. Oh, yang jaga perempuan. Sengaja nih. Untung nggak diubah sama Allah jadi monyet. Sama Allah diperintahin. Ulah. Waktu sholat Jumat ya Allah sebentar, nggak satu hari. Nggak satu hari. Masuk sholat duhur, tengah-tengah matahari. Ya kan? Masuk ke sholat duhur itu, lewat. Masuk ketika di atas kepala matahari, itu masuk sholat duhur. Nah, kalau bayangan nggak diminta sampai sholat asar, nggak. Ketika jam 12, matahari di atas kepala, itu udah masuk sholat duhur. Atau sekarang mungkin setengah 12 udah masuk. Mataharinya udah di atas kepala setengah 12. Oke, setengah 12. Udah masuk waktu sholat Jumat, tutup. Beres sholat Jumat itu jam berapa? Begitu salam, nggak mau wirid, masuk langsung. Kalau salafus saleh mengatakan, orang yang sholat gak wirid, itu kayak monyet. Kayak kerak. Udah dapat habis hubungan sama tuannya langsung pergi. Salafus saleh mengatakan seperti itu, wirid dulu apa semua baru buka lagi. Berapa jam sih? 1 jam mungkin, paling lama nggak mungkin juga.
Biasanya kalau yang sholat Jumat yang masjidnya cepat mungkin setengah jam selesai. Adzan dia langsung khutbah yang cepat, sholatnya cepat, habis itu buka lagi setengah jam mungkin. Tapi cobaannya apa? Begitu mau masuk sholat Jumat penuh orang. Pada pengen belanja, pengen beli, pengen ini. Itu godaannya. Godaannya begitu. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum, Allah menghancurkan murka kepada apa? Umat-umat sebelumnya apa? Kathratul masail. Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala disuruh nyembelih sapi, ditanya sapinya sapi apa? Baca tuh surat Al-Baqarah. Sembelih sapi, dia nanya, sapinya kayak gimana? Sapinya kayak begini. Laki apa perempuan? Oh, sapinya sapi yang perempuan. Warnanya kayak gimana? Kalau potong sapi aja udah. Nggak usah nanya. Nggak usah kebanyakan nanya. Akhirnya ribet sendiri. Nyari sapi susah. Jadi contohnya kayak gitu. Ada lagi banyak contoh. Banyak saudara-saudara kita yang beda pemahaman. Mengatakan, yadullah ma'al jamaah. Tangannya Allah bersama orang yang bersama yang hidupnya bersama-sama. Tangannya Allah berarti tangannya kayak kita dong. Tangannya Allah kayak kita. Matanya Allah kayak kita itu kayak gimana tuh? Boleh apa enggak? Tangannya Allah sama kayak tangan saya nih. Bisa kayak tangan kita. Kena nyamuk bentol. Nggak mandi ada dakinya. Kan kita tangannya begitu. Masa disamain? Nggak mungkin Allah sama dengan ciptaannya, mustahil. Itu sifat mustahilnya Allah. Jadi nggak usah pakai dipikirin lagi. Ketika Allah mengatakan, anak sami'u, yang maha mendengar. Anal basiru, aku yang maha melihat. Nggak usah dipikirin, melihatnya pakai apa, nggak usah. Nggak usah dipikirin. Pokoknya Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Itu yang harus diterima. Kenapa? Contoh, umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa yang paling banyak tanya, Bani Israel. Makanya paling banyak nanya, hese diberinya ona umat Bani Israel. Jangan sampai kita sama kayak mereka. Yahudi, menayana sama Yahudi. Disuruh nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Musa berangkat ke Bukit Tursina, beres urusan di sana, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, turun. Allah memberikan perintah. Bani Israel bilang apa? Perintahnya apa? Oh, itu berbicara dengan Tuhan. Kami pengen lihat katanya. Pengen lihat Tuhannya baru beriman. Jadi Bani Israel itu kebanyakan nanya, oh ente ketemu sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ya udah, ane pengen lihat juga dong katanya. Ane juga pengen dengar. Nabi Musa sampai bingung. Makanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Musa ini menangis luar biasa. Jadi kalau kita tahu kan ketemu Nabi Musa Isra Mi'raj, ketemu Nabi Musa Isra Mi'raj, itu Nabi Musa ketika ketemu Rasulullah senang. Rasulullah disambut. Yang paling banyak nanya ke Rasulullah, yang paling banyak debat Rasulullah siapa? Nabi Musa ketika Isra Mi'raj. Sholat 50 tiga 5. Terus sebetulnya diminta lagi Nabi Musa. Ya Rasulullah katanya, ini 5 nggak bakal mampu. Masih digituin. Alhamdulillahnya Rasulullah malu. Kalau nggak jadi 3 tuh gitu. Mungkin satu hari. Tapi apa Rasulullah malu sama Allah. Nggak mau nanya lagi. Sebetulnya kalau Rasulullah minta bakal dikasih sama Allah. Nabi Musa ini yang paling kritis. Tapi kenapa Nabi Musa kok bisa nangis? Nabi Musa bilang, anak ini takjub sama umatmu. Engkau ini gulaman, maksud diceritakan itu umat yang baru, bukan umat yang umurnya panjang, bukan. Jadi dari zaman akhir ini bukan zaman yang panjang kayak dulu. Zaman akhir ini dikatakan maksudnya bukan dari tafsir ulama apaan. Zaman ini bukan zaman yang kayak dulu. Zaman yang dulu satu orang umurnya 1000 tahun. Itu bisa hidup beberapa generasi ke bawah. Bisa hidup beberapa generasi ke bawah. Jadi mungkin kalau satu keluarga, bapak ini ibu, anaknya bapak umur 1500, anaknya umur
1000. Orang 500 tahun itu masih syabab, masih muda. Zaman dulu. Ya, ini umatnya Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Musa, nangisnya kenapa? Umat anak semuanya masuk neraka. Mayoritas umatku masuk neraka. Ente agama yang baru, tapi paling banyak umatnya masuk surga. Alhamdulillah. Nabi Musa aja sampai nangis ngelihat kondisi umatnya. Kenapa? Kalobaan, tanya kalobaan ngadebat nabina. Nabinya kebanyakan di debat. Udah Rasulullah udah bilang begini aja udah. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Itu pembahasan tentang masalah hadis. Itu ada yang lebih terperincinya lagi. Insya Allah kita akan bahas. Dan begitu juga tentang pembahasan riwayat cerita sejarahnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bisawab. Wal afu minkum.